액션 let's go 저 건물을 찾으러 Kami dari kelompok 7 akan melakukan pengamatan sekaligus wawancara mengenai pengelolaan sampah di Terminal Rajabasa. Jenis pencemaran yang kita amati adalah pembuangan sampah yang menyebabkan pencemaran polusi udara yang terjadi di sekitaran Terminal Rajabasa. Pembuangan sampah ini ada sejak didirikannya terminal dan tahun 2013 itu baru dibentuknya unit pelaksanaan teknis atau yang dimaksud dengan UPT. Adapun beberapa penyebab pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar Terminal Rajabasa. Yang pertama itu ada perkantoran, yang dimana perkantoran ini memiliki dua macam. Yang pertama itu ada sesuai dengan aktivitas, di mana semakin banyak aktivitas yang dilakukan itu semakin banyak juga timbunan sampah yang terjadi di sekitar Terminal Rajabasa. Yang kedua itu sesuai dengan sampah industri dan sampah rumah tangga, yaitu di mana semakin besar produksi kapasitasnya atau aktivitas yang tinggi itu semakin banyak juga timbunan sampah yang terjadi di sekitar Terminal Rajabasa. Yang kedua adalah tingkat aktivitas, di mana bangunan pasar semakin banyaknya produk yang diperdagangkan, maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga adalah jumlah dan kepadatan penduduk. Volume sampah dihasilkan sejalan dengan pertambahannya jumlah penduduk. Yang keempat ada sosial ekonomi dan budaya. Semakin tinggi tingkat ekonomi di suatu daerah, maka laju konsumtivisme masyarakatnya makin meningkat, sehingga laju timbulan sampah pun meningkat. Yang kelima ada kondisi geografis. Timbulan sampah di daerah pegunungan berbeda dengan timbulan sampah di daerah pantai. Mengapa bisa terjadi pencemaran yang begitu lama sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan? Permasalahan sampah disebabkan oleh sistem pengelolaan sampah yang belum baik, minimnya kesadaran masyarakat tentang sampah, kebutuhan konsumsi konsumen yang makin tinggi tiap harinya, produsen produk makanan makin menjambur, serta aturan daerah yang sudah dibuat belum dipertegas. Kemudian dasar hukumnya yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 tentang pengelolaan sampah. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Kemudian, solusi untuk memperbaiki pengelolaan sampah diperlukan evaluasi sistem pengelolaan persampahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 tentang pengelolaan sampah. Kemudian terdapat saran A. Evaluasi teknik operasional. Berikut tanggapan peneliti dalam mengevaluasi aspek teknis yaitu teknik operasional yang dijalankan oleh UPT Persampahan Kecamatan Rajabasa. 1. Perlunya menggalakkan sosialisasi pengelolaan sampah, khususnya teknik operasional. Perluasan lahan TPS atau opsi jika memadai dari pemerintah daerah dapat dilakukan pemindahan lahan untuk TPS yang cukup luas sesuai dengan persyaratan. Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan, yaitu seluas 200 meter persegi. Adanya penambahan jumlah tenaga pekerja, kebersihan dan prasarana penunjang seperti kontainer diperbanyak di lokasi di TPS. Pengumpulan sampah terpilah dalam kawasan pemukiman maupun jalan umum sesuai dengan jenis sampah serta jadwal pengangkutan yang sudah ditentukan. Yang B, evaluasi aspek pembiayaan. Anggaran sudah dijalankan, diharapkan diefisienkan kembali sehingga dapat diprioritaskan perawatan armada, pengangkutan, bahkan perlu adanya penambahan armada. Kepada pihak pengelola, pelayanan kebersihan agar dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat, sehingga retribusi yang dihasilkan bisa mencukupi aspek pembiayaan dan aspek teknis operasional. Selanjutnya, evaluasi aspek hukum. Dapat diharapkan pemerintah daerah sampai pengelola kebersihan pemerintah dapat memonitoringkan dan pengawasan secara berkala melalui satuan petugas yang ditentukan agar sanksi tegas kepada pengelola sampah jika tidak menjalankan ketentuan ketetapan dalam peraturan daerah dan pada tingkat masyarakat berupa sanksi administrasi, sosial, sampai pidana dan denda
bisa berjalan maksimal secara sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir yaitu ada evaluasi peran serta masyarakat. Pihak pengelola perlunya menggalakkan sosialisasi pengelolaan sampah berdasarkan implementasi peraturan daerah yang sudah ada, yaitu ada pada nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, khususnya teknik operasional persampahan, serta menjalankan secara menyeluruh terhadap pelayanan kebersihan ke masyarakat. Semenjak adanya terminal sudah menjadi tempat orang membuang sampah ya. Kan pada tahun sekitar 2014-2015 barulah adanya 2013 terbentuknya UPT, unit pelaksana teknis tingkat kecamatan. Barulah UPT berinisiasi dan berinisiatif untuk menjadikan tempat ini dikelola oleh UPT sehingga harapannya bisa terpusat dan terkontrol di sini. Tetapi belum bisa kita jelaskan bahwasannya ini menjadi TPS, tetapi memang biasa warga seputaran Rajabasa biasanya buang di sini. Kemudian kita kelola dan kita kumpulkan sopli untuk membuang di kontainer kita siapkan kendaraan. Semua yang Anda sebutkan itu dari semua masuk ke sini. Kalau kita hitung tonase, itu rata-rata satu tank itu kita ada sekitar 4-5 ton. Sedangkan satu hari kita menggunakan kontainer itu 3. Berarti 3 dikali 4-5 ton. Katakan rata-rata 5 ton. Kemudian ditambah dengan 2 kendaraan dump truck kita yang itu mencapai 6-7 ton. Langsung kita buang ke tempat pengelolaan akhir TPA Baku. We keep this love in a photograph.